untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berazam, saat ini saya berada di Masjid Raya Kenegarian Pangkalan Kota Baru, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Masjid Pangkalan ini sangat terkenal dan menjadi ikon dari Kenegarian Pangkalan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Masjid ini terletak di pinggir jalan raya lintas Sumatera Barat, dari Pekanbaru ke Padang atau dari Padang ke Pekanbaru. Menurut sejarah, masjid ini sudah berdiri pada tahun 1928 dan bukti sejarah itu terdapat di salah satu tiang yang ada di dalam masjid ini. Masjid ini di dalamnya ada 12 tiang, dan itu menandakan bahwa di Kenegarian Pangkalan ini terdapat 12 suku atau pemangku adat. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa masjid ini sudah berdiri pada abad ke-18 atau pada tahun 1800-an, tapi bentuknya tidak seperti sekarang, akan tetapi berbentuk bungkus nasi bersusun yang melambangkan adat dari Sumatera Barat, terbuat dari papan, lalu atapnya hijau. Tapi dari beberapa sumber yang kami pelajari bahwa masjid yang dibangun pada tahun 1800-an itu tidak ada di lokasi ini, akan tetapi berada 100 meter dari lokasi masjid ini, dan masjid itu sekarang sudah tidak ada lagi. Masjid ini dari segi bentuk bergaya modern Eropa, tidak terlalu luas memang isinya, tapi pekarangannya cukup luas. Berada di pinggir Batang Mahat, di depan Pasar Usang. Pasar Usang ini dulu adalah pasarnya Pangkalan, sebelum pasar Pangkalan itu dipindahkan ke pasar yang ada sekarang. Nah, kenapa disebut Kenegarian ini dengan Pangkalan? Karena menurut sejarah, Batang Mahat ini menjadi salah satu fasilitas transportasi yang sangat penting dari Sumatera Barat ke Riau, khususnya dari Kenegarian Pangkalan. Dari sinilah dulu para pedagang berlabuh di sebuah pelabuhan yang mereka sebut dengan Pangkalan, dan dari pelabuhan Pangkalan itu mereka membawa dagangan-dagangan mereka ke Trata Bulu, ke beberapa daerah termasuk ke Pekanbaru melalui Sungai Siak, yang muara akhir dari Batang Mahat ini sampai ke Selat Sunda. Nah, karena ramainya arus perdagangan pada masa itu di pelabuhan Pangkalan, maka disebutlah negeri ini dengan nama Pangkalan, yang artinya adalah pelabuhan. Yang unik di dalam masjid ini salah satu diantaranya mihrab yang ada di dalam masjid ini. Mihrabnya cukup kokoh, bagus. Menurut sejarahnya, mihrab ini itu dulu ada dua, dibawa oleh pedagang itu dua buah. Satu mereka berikan kepada Masjid Raya Pangkalan, dan satu lagi di Masjid Raya Pasar Bawah, Kota Pekanbaru. Saya tidak tahu tentang keaslian cerita ini, tapi mihrab masjid ini termasuk salah satu mihrab yang langka. Sampai saat ini masjid ini masih kokoh berdiri dan banyak disinggahi oleh lalu lintas yang
hilir mudik dari Provinsi Riau ke Provinsi Sumatera Barat. Rencananya pengurus akan melakukan renovasi pada bagian luar dari masjid ini dan juga mungkin bagian-bagian dalam yang ada di masjid ini, seperti lantai, tanpa mengubah bentuk asli dari bangunan masjid ini yang sudah dibangun pada tahun 1920. Masjid ini sudah dipersiapkan oleh pengurus dengan total anggaran 4 miliar lebih. Mudah-mudahan dengan renovasi masjid ini akan menambah keindahan masjid ini menjadi salah satu ikon sejarah di Sumatera Barat, tempat orang melakukan tidak saja ibadah tetapi juga wisata religi, karena tempatnya yang strategis berada di pinggir sungai dan di pinggir lalu lintas. Masjid Raya ini dulu dibangun oleh datuk-datuk kita, pengusaha-pengusaha kita yang berasal asli dari negeri Pangkalan Kota Baru. Kalau nggak salah berdiri atau mulai dikerjakan membangun fondasinya tahun 1928. Dan begitu susahnya waktu zaman dulu mengangkut material maksud kami dan alat-alat yang lainnya dari Kota Padang membuat semen ke sini memakan waktu 5-6 hari. Sampai saat ini belum ada pernah dirombak atau direnovasi fisik dari masjid ini kecuali atap dan kubah. Dan juga tukangnya berasal dari Padang Panjang. Pandai Sike Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar. Arsiteknya persis sama sekali dengan Masjid Raya Kota Medan. Ini adalah bagan atau bangunan Masjid Raya yang akan direalisasi yang telah dibuat oleh arsitek kita dari Kota Pekanbaru. Di sini taman di depan nanti akan dibikin air mancur, ditambah dengan satu buah menara atau tower untuk speaker. Ini tampak dari depan dan sini tampak dari samping. Ini samping Masjid Raya. Di sebelah kanan kita ada Sungai Batang Mahat dan di belakang ini tempat berwuduk bagi kaum bapak. Dan di sini juga tampak dari depan arah sebelah kiri sini nanti akan dibangun tempat berwuduk atau toilet wanita. Dan ini kalau kita lihat dari jalan raya, begini keadaannya, posisi dari Masjid Raya kita dengan taman yang begitu indah. Kami ulang lagi, di sini tempat berwuduk kaum ibu-ibu. Ini air mancur. Di sini tempat parkir kendaraan dan juga di bawah. Dan inilah tempat berwuduk kaum laki-laki. Samping kiri, ini samping kanan, ini parkir di atas, mentok sama tempat berwuduk. Ini pintu masuk ke dalam. Dan sini juga di bawah kita akan membuat tempat parkir yang luas yang berbatasan dengan Sungai Batang Mahat. Di sini tempat pentas kalau ada acara petang Balimau. Ini jembatan yang menghubungkan Sumbar Riau. Di sini bisa kita lihat keterangan yang lebih komplit. Jadi perencanaan ini mungkin segera akan kita mulai. Tergantung kepada Ketua Umum Bapak Haji Syahrial Azhari Ali di Kota Pekanbaru. Hayya